Salam pemirsa YouTube dimanapun berada. Apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat sejahtera. Selamat berjumpa kembali di dalam YouTube channel MPS Ministry. Kali ini saya akan menceritakan kesaksian hidup saya 16 tahun yang lalu. Saya dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan proses pasca cetak di Departemen Percetakan Negara Republik Indonesia 16 tahun yang silam. Tuhan memakai saya, dipercayakan untuk melakukan delegasi waktu percepatan kerja dalam pasca proses finishing dokumen-dokumen pemilu untuk supaya cepat disuplai, dikirimkan ke daerah-daerah. Kalau melihat dari judul yang saya berikan tadi, pertarungan melawan Raja Setan dan pengikut-pengikutnya, memang kelihatan judul ini sangat unik ataupun asing ya. Tapi ini benar kisah nyata dalam kehidupan saya. Bahwasanya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan ada pada orang-orang percaya. Bahwa Yesus campur tangan di dalam aktivitas kegiatan orang-orang percaya. Singkat kata daripada kesaksian saya ini, saya diberikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan proses kerja tersebut, dan saya pun mempersiapkan manpower yang ahli dalam pekerjaan tersebut untuk mengerjakan deadline waktu 2 minggu selesai, rampung semua, disuplai ke seluruh provinsi di Indonesia. Hari pertama dalam proses pekerjaan tersebut adalah kelihatan nyaman-nyaman saja di dalam ruangan yang luasnya 5 hektar. Mekanisme pekerjaan yang saya berikan ada 2 shift. Shift pagi mayoritas wanita, shift malam 50 orang laki-laki, pria. Hari kedua terdengar laporan seorang wanita pada saat mau pulang setelah selesai bekerja. Dia merasa ada suara yang aneh di dalam kamar mandi, toilet. Bahwasanya dia diganggu di dalam proses mau pulang tadi setelah mengerjakan proses pelipatan dokumen tersebut. Hari ketiga, yang pria diganggu jam 8 malam. Jam 8 malam pada saat melakukan aktivitas tersebut. Bayangkan saja 50 orang pagi, 50 orang shift malam. Dengan laporan yang saya dapatkan atas manpower yang saya percayakan untuk melakukan pekerjaan tersebut, saya anggap ini merasa laporan yang biasa-biasa saja. Mungkin untuk meminta perhatian khusus kepada manpower yang harus mengerjakan tersebut. Saya anggap laporan tersebut hanya biasa-biasa saja. Mungkin meminta uang makan. Ternyata bukan. Hari yang ketiga, mereka menelepon saya kembali pada pekerjaan shift malam. Pekerja shift malam menelepon saya karena posisi Percetakan Negara Republik Indonesia ada di Jakarta dan posisi saya waktu itu ada di Jawa Barat, di Bekasi, dan mereka menelepon saya agar saya meluncur ke sana untuk mengontrol agar mereka saya lihat dalam proses pekerjaan tersebut. Dan saya mengatakan, kenapa harus dikontrol? Tadi kan sudah dikontrol untuk shift pagi. Dan laporan mereka ada lagi 3 orang yang diganggu roja tersebut, Raja Setan, ataupun para pengikut-pengikutnya di lokasi tersebut. Gedung tersebut
luasnya 5 hektar, bayangkan saja 5 hektar dengan shift malam, hanya satu ruangan yang dipakai di tengah-tengah, semua lampu pada mati dan lampu yang hidup hanya di tengah-tengah saja di gedung yang kami pakai bekerja dengan 50 orang tenaga kerja finishing. Akhirnya saya meluncur ke lokasi workshop tersebut sebab mereka tidak akan bekerja kalau saya tidak melihat di sana. Setelah saya meluncur ke sana, para security di sana yang banyak jumlahnya menyatakan kepada saya bahwasannya Anda bawa saya diganggu roh jahat di sana, di dalam gedung yang sangat besar tersebut, yang ruangannya kami pakai di tengah-tengah. Dan saya merasa ini hal-hal biasa saja, dan saya pikir ini seperti alasan-alasan klasik supaya agar saya turun untuk mengontrol yang shift malam. Ternyata bukan. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Setelah saya mengontrol para pekerja saya, manpower yang saya percayakan yang sudah ahli dalam bidangnya, mereka bekerja dengan semangat, penuh antusias, karena saya mengontrol dan melihat aktivitas yang mereka lakukan. Tetapi singkat kata, pada jam 11 malam ternyata apa yang saya katakan alasan klasik buat mereka supaya saya datang ke sana, ternyata ada fakta bahwasannya roh jahat tersebut, raja setan tersebut yang berlokasi di Jakarta Pusat, menampakkan diri kepada saya dengan nyata jam 11 malam. Saya melihat dengan nyata jam 11 malam dengan ruangan yang kami pakai, penerangan yang kami pakai hanya untuk yang kami pakai bekerja saja. Gedung itu lebarnya 5 hektar, semua gedung-gedung kantor dalam keadaan mati lampu semuanya, karena untuk hemat energi. Setiap perkantoran memang pada malam hari dimatikan lampunya untuk hemat energi. Dengan ruangan yang kami pakai, lokasinya kurang lebih 20 kali 20 meter di tengah-tengah percis, dengan kaca transparan tembus pandang semuanya. Pada jam 11.15 saya menyaksikan mendengar suara yang aneh, karena di samping gedung itu, di lokasi gedung tersebut, di lokasi percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI tersebut, ada wisma ataupun balai pertemuan yang menampung 1.000 orang kurang lebih untuk dipakai seminar maupun acara pernikahan dan sebagainya. Saya mendengar suara aneh dari situ, ada suara musik yang aneh-aneh, suara yang enggak lazim saya dengar jam 11 malam lewat. Dan lama-kelamaan suara itu semakin dekat, mengarah ke arah kami dalam proses pekerjaan tersebut. Apa yang saya lihat, gerombolan setan dan raja setan berbaris, berbondong-bondong. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dengan sadar, berjejer yang tak terhitung jumlahnya, ribuan bahkan, untuk memasuki tempat kami bekerja, area pekerjaan yang kami pakai. Jam setengah 12 malam tepat, kurang lebih itu waktunya. Saya punya manpower, orang tenaga ahli saya, sudah merasa gelisah, gundah gulana, ketakutan,
Karena jam 12 malam kami harus pause, istirahat. Sebab masuk dari jam 8, selesai jam 12 malam. Tapi saya sudah melihat roh jahat tersebut berbaris, berbondong-bondong untuk memasuki tempat kerja saya. Di situ saya mulai berdoa. Ternyata apa yang saya bilang tadi bukan hanya alasan klasik, ternyata ada. Benar. Roh jahat tersebut, raja setan tersebut ingin memasuki tempat kerja kami. Dan raja setan tersebut langsung berhadapan kepada saya, dan pengikutnya masih menunggu berbaris. Panjang banget, panjang sekali berbaris, tak terhitung jumlahnya. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat dan saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, hamba percaya bahwa setiap orang percaya dapat mengusir setan-setan. Pada saat saya mengatakan kata-kata tersebut, raja setan tersebut memasuki ruangan kami, ruangan aktivitas yang kami bagi bekerja, langsung menyampaikan saya dengan gigi yang terbuka, kepala yang menampakkan kepada saya yang sangat seram dan menyeramkan. Bolehlah memang ketakutan anak-anak buah yang saya percaya bekerja dengan cerita yang mereka ceritakan. Pada saat si setan menampakkan diri kepada saya, raja setan tersebut, karena pengikutnya di belakang semuanya belum masuk ke ruangan kami, tapi masuk raja setan tersebut, dia berkata tempat tersebut mau dipakai mereka, roh jahat tersebut, untuk rapat. Bayangkan, si setan mengusir kami untuk keluar dari tempat tersebut, agar tempat tersebut digosongkan, sebab mereka memasuk ke area yang kami pakai, 20 kali 20 meter, kurang lebih 400 meter persegi luasnya. Yang tadinya roh jahat tersebut dari samping area balai pertemuan tersebut, gedung pertemuan tersebut, yang masih satu lokasi di gedung percetakan negara Republik Indonesia, ingin masuk ke tempat lokasi kerja kami. Akhirnya saya berdoa kembali lagi. Saya katakan, setiap orang percaya dapat mengusir setan-setan. Si setan belum pergi. Pada saat saya mengatakan dalam doa saya, anak-anak buah saya pada heran melihat saya saat mereka bekerja. 50 orang tersebut, mereka melihat saya dan mereka bertanya-tanya, si bos berkata-kata apa sendiri. Pada saat saya berdoa kembali, si setan masih tetap di situ, raja setan tersebut. Akhirnya raja setan tersebut dengan kemarahan, emosi yang sangat besar, dia ingin menerkam, menelan saya dan memutar-mutar saya seperti gasing yang kecepatannya RPM-nya saya mungkin kipas angin, saya rasa ya. Saya diputar-putar seperti kipas angin. Pertempuran tersebut, pertarungan tersebut, saya diputar raja setan tersebut seperti gasing. Sebab dengan kemarahannya, sebab kami tidak keluar dari tempat tersebut. Dia marah. Si raja setan tersebut marah besar agar kami keluar dari tempat pekerjaan tersebut.
supaya menghentikan aktivitas tersebut. Untuk yang ketiga kalinya saya berdoa, ada tertulis di dalam Alkitab Markus 16 ayat 17, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus dan beriman dapat mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Untuk yang ketiga kalinya saya mengusir setan tersebut dari ruangan tersebut, tidak keluar juga. Tiga kalinya kembali saya diputar kembali, akhirnya saya dibawa ke dalam bumi ini. Perasaan saya sudah lemas, tak bertenaga. Di dalam kelemahan saya itu, saya sudah dibawa ke dalam, tak bertenaga. Akhirnya saya berdoa kembali lagi dengan kelemahan tubuh saya, karena saya percaya di dalam kelemahanlah imanku kuat di dalam Yesus Kristus. Apa yang saya minta kepada Tuhan Yesus? Yang saya minta adalah, Bapa Surgawi, Kau perintahkan para malaikatmu untuk mengusir raja setan ini. Dengan sekejap mata, saya keluar. Yang tadinya mau dibawa ke dalam bumi seperti bor yang dibor bumi ini, saya dibawa dalam persen saya udah separuh badan saya masuk ke dalam seperti bor yang kecepatan tinggi. Pada saat badan saya sudah lemah, saya meminta Yesus untuk memerintahkan para malaikatnya. Yesus memerintahkan para malaikatnya, dengan sekejap mata saya mendapatkan tenaga kembali dan saya berdiri tegak, teguh. Si setan tersebut pun kabur dalam nama Yesus. Untuk yang keempat kalinya saya berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Tuhan untuk mengusir si raja setan tersebut yang sangat menyeramkan. Di situ perdana sekali saya melihat wujud raja setan yang sangat seram, ingin memakan, menerkam saya, tapi tidak berhasil, sebab pertarungan tersebut saya menangkan. Akhirnya raja setan tersebut keluar dari gedung yang kami pakai bekerja tersebut. Keluarnya pun sangat rapi. Si setan keluarnya sangat rapi, teratur. Rajanya dulu keluar, kan pengikutnya tidak masuk ke dalam ruangan kami, hanya si setannya yang masuk. Jadi rajanya keluar, kalah, saya usir. Dia masuk lagi, berurutan, berderet, kembali ke gedung balai pertemuan tersebut. Dan tepat jam 12 malam, biasanya para pekerja saya pause, beristirahat, karena sudah 4 jam bekerja. Mereka bertanya kepada saya, tadi lagi bicara apa, bos? Ternyata apa yang kalian sampaikan kepada saya, ada saya lihat di depan mata kepala saya, raja setan dan para pengikutnya. Tapi jangan takut, sudah saya usir, dan mulai saat ini kalian dapat beraktivitas, bekerja aman tanpa diganggu. Akhirnya pertarungan melawan raja setan dan para pengikutnya saya menangkan di dalam nama Yesus Kristus. Ini bukti kuasa Tuhan ada pada orang-orang percaya. Tapi ini bukan suatu kebanggaan bagi hidup saya, tapi ini adalah kesaksian. Saya bersuka cita bukan karena kesaksian ini atau bangga karena kesaksian ini, tapi saya bersuka cita karena nama setiap orang percaya ada terdaftar di sorga. Lukas
10 ayat 20. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Janganlah engkau bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nanti bisa dibaca Lukas 10 ayat 20. Ini adalah bahwa setiap orang-orang percaya namanya ada terdaftar di surga. Jadi kesaksian ini yang dapat kita ambil menjadi berkat, hikmatnya, marilah kita ambil bahwa setiap orang percaya kepada Yesus dapat mengusir setan-setan. Markus 16 ayat 17. Ini pengalaman hidup saya yang saya saksikan bersama Yesus, bahwa setiap orang percaya dapat mengusir setan. Akhirnya pekerjaan tersebut dalam menyelesaikan dokumen-dokumen pemilu saya selesaikan dengan waktu yang telah ditargetkan, cepat selesai dan disuplai, didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan tepat waktu. Dan masih banyak lagi kesaksian saya, pertarungan-pertarungan melawan Raja Setan dalam pelayanan-pelayanan apapun, dalam pelayanan pelepasan, dalam pelayanan pertarungan melawan Lucifer. Nanti di sesi berikutnya akan ceritakan. Terima kasih. Biarlah ini menjadi berkat bagi semua para pemirsa YouTube dimanapun berada. Dan jangan lupa, setiap orang percaya dapat mengusir setan-setan. Selamat berjumpa kembali di kesaksian yang berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.